Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di program pembelajaran digital Universitas Binawan. Perkenalkan, saya Ibu Dian Rahma Wijayanti, dosen Prodi Teknologi Laboratorium Medis Universitas Binawan. Dalam video ini, saya akan menjelaskan tentang identifikasi bakteri yang pertama. Identifikasi bakteri merupakan tahapan pertama pada bab identifikasi bakteri di mata kuliah bakteriologi yang kedua. Nah, di video kali ini kita akan bahas hanya satu bab dari 4 subtopik yang sudah disediakan. Nah, 4 subtopik tersebut yaitu pertama adalah pengamatan makroskopis, kedua adalah pembuatan preparat, yang ketiga adalah pewarnaan sederhana, dan yang terakhir adalah pewarnaan negatif. Keempat poin ini merupakan teknik dasar dan sederhana dalam identifikasi bakteri. Nah, untuk video kali ini kita hanya akan bahas satu saja, yaitu tentang pengamatan makroskopis. Nah, sebelum kita masuk, pasti bertanya-tanya dong, apa sih pengamatan makroskopis itu? Dan kenapa sih kita tuh harus tahu sebelum kita mengamati suatu biakan untuk melihat dasar-dasar dari pengamatan si makroskopis tersebut dalam identifikasi bakteri. Mari kita bahas lebih lanjut. Jadi, ketika ditubuhkan pada berbagai media, mikroorganisme itu akan menunjukkan beberapa ciri-ciri makroskopis dan juga mikroskopis. Yang akan kita bahas pertama kali tentunya adalah penampilan pertumbuhan mikroorganisme. Dalam hal ini, bakteri tentu saja akan berbeda satu sama lain dengan kultur lainnya. Nah, perbedaan ini dapat kita lihat dengan mata telanjang langsung tanpa menggunakan mikroskop. Sebagai salah satu dasar identifikasi bakteri, apa sih sebenarnya fungsi dari pengamatan makroskopis ini? Karakteristik makroskopis koloni dapat digunakan sebagai dasar untuk memisahkan mikroorganisme ke dalam beberapa kelompok taksonomi. Nah, karakteristik ini bahkan ada, kita bisa lihat di Berghese Text System Manual for Bacteriology yang merupakan rujukan secara internasional untuk identifikasi bakteri. Baik, seperti terlihat pada gambar, teman-teman bisa lihat berbagai macam bentuk yang dapat terlihat pada tepian koloni bakterinya. Ketika kita membuka cawan ataupun kita melihat daripada cawan petri tersebut, nanti kita bisa melihat pinggiran koloni itu akan berbeda antara spesies bakteri yang satu dan spesies bakteri yang lainnya. Kemudian, untuk biakan cair, tentunya kita bisa melihat apakah bakteri tersebut tumbuh pada permukaan, di tengah-tengah, ataupun pada dasar dari tabungnya. Selanjutnya, berikut kita bisa melihat pertumbuhan pada agar miring. Terlihat pertumbuhan dapat berupa garis lurus, kemudian dia bisa melurus yang menyebar, dan juga bisa serupa titik-titik rapat maupun titik-titik yang menyebar. Dan ada juga bakteri-bakteri yang tumbuh dia dengan menyerupai akar sehingga ada percabangan ke samping kanan ataupun ke samping kiri. Nah, contoh pertumbuhan bakteri dapat kita amati pada gambar di samping. Bakteri menunjukkan koloni yang berbeda-beda. Ada yang tampak seperti koloni yang berukuran kecil, seperti pada gambar sebelah kanan, dan ada yang tampak seperti koloni yang berukuran besar. Nah, itu tergantung pada spesiesnya masing-masing. Nah, sebelah kanan itu koloninya lebih kecil dengan diameter yang kecil tentunya, dan sebelah kanan itu kita bisa lihat bahwa koloni lebih besar dengan diameter yang lebih besar. Demikian paparan mengenai identifikasi bakteri 1 tentang pengamatan makroskopis. Sampai jumpa lagi di program pembelajaran digital Prodi Teknologi Laboratorium Medis Universitas Binawan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.